Jamah kami Tuhan, pulihkan kami Yesus, urapi kami Bapa. Haleluya, Yesus, terima kasih. Apapun keberadaan kami pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepadamu. Kami mau tetap mengagungkan nama-Mu Yesus, sebab hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami Bapa. Untuk itu kami selalu datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, syukur. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, syukur. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi. Katakan lebih sungguh-sungguh, haleluya. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, amin. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh. Dengan sungguh-sungguh lagi katakan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu seluruh ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya kepada-Mu, bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami tetap mau melayani Engkau Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Biar kami tetap setia mengiring Engkau Yesus, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Haleluya. Saatnya kami mau bersuka cita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yang mau bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan, berikan senyum kiri kanan kita saudaraku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hati kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah
kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Dengan segenap kehidupan kami. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Karena kami tahu itu kerinduan Tuhan. Itu sebabnya kami tidak datang membawa apa yang kami pikir yang terbaik buat hidup kami. Tetapi kami membawa apa yang terbaik untuk Tuhan, yaitu kehidupan kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, hidup kami kembali dipenuhkan oleh kebenaran firman-Mu. Hidup kami kembali diteguhkan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati dan pikiran kami hanya untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang sudah siap untuk menerima firman Tuhan katakan amin. Pagi hari ini saya mau ajak saudara untuk memahami kenapa harus Yesus. Pernah mengalami keraguan? Karena banyak orang berkata banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke surga, semua agama sama. Tetapi kenapa saudara harus memilih Yesus? Amin, saudara. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah terungkapkan di dalam hati setiap kita. Terutama pada saat-saat tantangan demi tantangan itu makin hari makin besar di dalam hidup saudara dan saya. Saudara kalau mau dengar, membaca medsos tentang penganiayaan gereja-gereja Tuhan, saudara kalau mendengar diskriminasi yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen, ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar di dalam hidup kita. Tetapi nggak pernah terungkap. Tidak pernah diungkapkan. Dan tantangan-tantangan itu akan makin dapat kita lihat ketika kita ada di dalam kehidupan sehari-hari di dalam hidup saudara dan saya. Itu terjadi. Tetapi percayalah bahwa dalam kehidupan saudara dan saya, yang menjadi tujuan utama hidup kita itu bukan persoalan mau jadi siapa, mau jadi apa. Tetapi kita harus bisa memahami bahwa kesuksesan saudara dan saya itu adalah kesuksesan di dalam mengerjakan apa yang dicita-citakan Tuhan. Amin, saudara. Bukan saudara mau jadi pengusaha, bukan saudara mau jadi umpama pegawai negeri yang hebat, yang pangkatnya naik terus. Enggak, tetapi saya mau beritahu kepada saudara, justru keberhasilan saudara adalah ketika saudara dapat mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, pertanyaannya, bisa enggak kita mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa? Karena ketika saudara mau belajar apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka ini bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang gampang. Yang dikehendaki oleh Tuhan itu ada di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Tidak usah dibaca. Ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Allah ingin bahwa semua orang itu bersama-sama dengan Dia. Semua orang diselamatkan, berbalik dan bertobat di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan itu membuat rancangan yang indah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Apa rancangan yang indah? Pada saat manusia dijadikan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26,
mulai itu dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan rupa kita. Tuhan punya sebuah rencana yang baik, yaitu manusia diciptakan dengan seleranya Tuhan, dengan keinginannya Tuhan. Amin, saudara. Yaitu serupa dengan gambar dan rupa Tuhan. Bedanya itu cuman dia pencipta dan kita ciptaan. Tetapi yang diinginkan Tuhan itu saudara dan saya itu memper dengan Tuhan. Amin, saudara. Sama dengan Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal kehidupan saudara dan saya. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan ketika ia melihat apa yang dijadikannya itu, ketika dikelola oleh manusia, ketika manusia ditempatkan di Eden, dikatakan bahwa ia melihat apa yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kalau orang itu mau buat umpama perumahan ini, dia sudah menggambarkan dengan jalan yang lebar, dia sudah gambarkan dengan ada ruko-ruko di sekitar sini, lalu perumahannya ada di dalam sana, ya kan? Lalu kemudian dia menggambarkan bahwa nantinya perumahan ini akan menjadi perumahan yang sehat. Jadi di dalam harapan kreator dari perumahan ini, dia akan melihat bahwa jalanan itu akan dipenuhi dengan orang bersepeda, orang jalan kaki, lalu di ruko di sini ada orang jual kopi, ada orang jual makanan kecil. Lalu dia berpikir begini, kalau itu saya bikin seperti itu, betapa bagusnya perumahan ini. Tetapi yang terpenting adalah apa? Siapa nanti yang akan mengelolanya? Amin, saudara. Itu sebabnya pemilik daripada perumahan ini akan mencari seorang pengelola yang segambar dan serupa dengan siapa? Dengan pemiliknya. Sehingga dia akan rekrut orang. Dan kemudian diinterview, ditanya visinya, ditanya tujuannya. Kalau kamu mengelola ini, kamu mau jadikan apa tempat ini? Itu sebabnya ketika dia memilih, yang dipilih adalah yang serupa dan segambar dengan dia. Amin, saudara. Tetapi bukan orang yang kemudian tidak boleh bersepeda, tidak boleh lari-lari, semuanya harus ditutup. Kalau mau bersepeda minta izin dulu, kalau mau lari-lari jogging minta izin dulu. Maka kemudian perumahan ini tidak ada orang bersepeda dan tidak ada orang lari-lari. Dan ruko-ruko ini menjadi sepi karena kedai kopinya semuanya tutup karena nggak ada yang lari-lari dan nggak ada yang bersepeda. Dan saya yakin itu menjadi kedukaan bagi pemilik perumahan ini. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus bisa memahami sebenarnya apa yang dipikirkan Tuhan. Yang dipikirkan Tuhan adalah bahwa kehidupan yang diserahkan kepada saudara dan saya, baik itu rumah tangga, baik itu perusahaan, baik itu kehidupan saudara sendiri secara pribadi, haruslah sejalan dengan yang dipikirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Haruslah sejalan. Sehingga ketika Tuhan melihatnya apa yang dipercayakan di dalam hidup saudara dan saya, maka Tuhan bersuka cita. Tetapi persoalannya,
ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23, silakan dibuka. Roma 3 ayat 23. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika manusia telah berbuat dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Apa sih kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah itu letaknya ada di dalam pikiran manusia, ada di dalam jiwanya manusia. Jadi pada saat manusia diciptakan, manusia itu terdiri dari dua hal, yaitu debu tanah dan yang kedua nafas hidup. Nafas hidup Allah inilah tempat kemuliaan Allah. Saudara harus bisa membedakan bahwa kemuliaan Allah yang dilihat oleh manusia. Masih ingat gak ketika Lazarus dibangkitkan? Orang-orang yang di sana berkata, dia sudah mati 4 hari. Seandainya engkau datang lebih cepat dan tidak terlambat, maka Lazarus tidak akan pernah mati. Tetapi Yesus berkata demikian. Semuanya ini supaya Bapakku dipermuliakan. Ini bedanya, saudara. Manusia itu begitu merasakan euforia ketika melihat apa yang dilihat oleh mata. Tetapi sebenarnya kemuliaan Allah itu bukan berada di mujizatnya. Kemuliaan Allah itu bukan terletak ada di mana, di dalam berkat-berkatnya secara jasmani. Tetapi kemuliaan Allah itu berada di dalam pikiran-pikiran Allah. Ada di dalam kehendak Allah. Yang terdapat di mana? Yang terdapat di dalam nafas hidupnya. Yang terdapat di mana? Yang terdapat di dalam rohnya. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sebetulnya dia bukan cuma kehilangan pikiran Allah, tetapi dia kehilangan Allah di dalam hidupnya. Amin, saudara. Dia kehilangan persekutuannya dengan siapa? Dengan Allah. Sehingga kalau saudara perhatikan, ketika manusia belum dipersekutukan kembali dengan Allah, maka yang terjadi sebenarnya manusia hidup dari manusia jasmaniahnya sendiri. Siapa setuju dengan saya? Amin, saudara. Itu sebabnya nggak heran kalau manusia belum dipersekutukan dengan Allah. Maka hidupnya adalah hidup yang karepku dewe, mauku dewe, benerku dewe, rancanganku dewe, menangku dewe. Ini yang terjadi. Sehingga nggak heran kalau manusia itu punya ego, punya harga diri yang tinggi, sombongnya nggak ampun-ampun. Amin. Sampai sini memahami. Karena saya percaya ini dialami oleh semua orang. Setuju ya? Semua orang mengalami. Merasa dirinya yang paling benar. Dampaknya apa yang paling buruk? Maka manusia itu akan jadi sombong di dalam hidupnya. Merasa bahwa segala sesuatu dia bisa kerjakan. Amin, saudara. Inilah persoalan yang serius di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa ketika saudara dan saya tidak pernah menyadari persoalan kemanusiaan kita, maka kita akan mengalami satu kehidupan yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang namanya ego, harga diri, kesombongan ini akan membangun sebuah kehidupan yang sama sekali tidak menyenangkan. Coba perhatikan Yeremia 17 ayat yang ke-5.
Yeremia 17 ayat yang kelima. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, di sini tidak ditulis terkutuklah orang yang mengandalkan orang. Tetapi ditulis terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan curse the people who depends on mere human being. Kata manusia itu diterjemahkan sebagai mere human being. Kemanusiaan kita. Kalau seseorang mengandalkan kehidupannya, mengandalkan kemanusiaannya, yang sombong, yang harga dirinya tinggi, yang cuma hidup dari kedagingannya saja, maka ayat yang ke-6 silakan dibaca. Yuk, 1, 2, 3. Ia seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak. Hidupnya itu jadi lonely. Amin, saudara. Orang yang menangnya sendiri, hidupnya itu jadi lonely. Dia pun tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Persoalannya akan muncul tanpa disadarinya, sebenarnya berasal dari mana? Dari sebuah kehidupan yang tanpa Tuhan. Siapa setuju dengan saya? Amin. Yaitu orang yang cuma hidupnya hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, kemanusiaannya sendiri. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah pemahaman yang harus kita ketahui. Jangan kita jadi orang yang cuman orang Kristen yang cuman GR. Tahu ya, saya disertai Tuhan. Jadi ujuk-ujuk datang ke depan, Pak doakan saya punya utang Pak. Didoakan dalam nama Yesus utangnya lunas. Jangan GR. Selama hidup saudara dan saya tidak pernah dibangun kembali hubungannya dengan Tuhan, you are nothing. Amin, saudara. Ini menjadi persoalan yang berat di dalam kehidupan saudara dan saya. Persoalan yang berat itu bukan persoalan cari kerja. Persoalan yang berat itu adalah persoalan di mana kehidupannya tidak bertuhan. Saya senang dengan analoginya Pak Stephen Tong. Saya ngomong begini. Orang yang tidak bertuhan, dia hanya hidup dikendalikan oleh hawa nafsunya sendiri. Dan hawa nafsu itu seperti kuda liar. Hidup kita itu kayak gerobak. Yang ketika gerobak itu dikendalikan sama kuda liar, gerobak itu tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ya diombang-ambing. Keadaan buruk bikin dia bad mood. Keadaan baik membuat dia pongah. Ketika keadaan yang dilihatnya tidak baik, itu makin membuat dia terpuruk. Inilah persoalan kita yang seharusnya kita pahami. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya pergi ke gereja ini tujuannya buat apa? Karena kita sadar dosa sudah memisahkan kita dengan Tuhan, maka gereja membangun kembali hubungan saudara dengan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Gereja tidak berbicara tentang bagaimana mengelola uang. Saya mau tanya, kira-kira kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, perlu gereja enggak?
enggak dikei biji elek kok. Kira-kira kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa perlu gereja? Hah? Pertanyaan saya. Hari ini saudara saya tanya. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, saudara perlu gereja enggak? Perlu ya. Tapi gereja enggak boleh ngedabrus. Setuju enggak sama saya? Gereja tidak boleh berubah menjadi motivator. Gereja harus menceritakan kabar baik. Gereja harus mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Amin, saudara. Itu sebabnya menjadi sesuatu penting ketika saudara dan saya pergi ke gereja. Ada seorang tante yang berkata kepada saya begini, penjahat sekalipun, yang paling jahat sekalipun, kalau dia masih ke gereja, there is an excuse for them. Masih ada kesempatan buat dia. Untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Inilah yang menjadi topik penting yang saya ingin bicarakan kepada saudara. Supaya kita tidak pergi ke gereja itu asal kegiatan minggu ke gereja. Rutinitas ke gereja. Saya Kristen harus ke gereja. Bukan. Kalau saudara memahaminya sebagai tujuan Tuhan yang penting di dalam hidup saudara dan saya, maka enggak ada orang yang mau menyia-nyiakan waktu hari minggunya untuk tidak ke gereja. Amin, saudara. Kenapa? Karena ketika dia ke gereja dengan pemahaman bahwa dosa sudah memisahkan saudara dengan Tuhan, maka gereja itu menjadi bagian mempertemukan saudara dengan Tuhan melalui firman-Nya di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Itu sebabnya pergi ke gereja bukan cuma sekedar ditumpangi tangan nanti pulang kaya, ditumpangi tangan nanti utangnya lunas, ditumpangi tangan lalu sembuh. Enggak. Karena kemiskinan, sakit, penyakit, perceraian itu cuma akibat dari dosa. Amin, saudara. Selama dosa ini tidak ditepis, tidak dihapus dari kehidupan saudara dan saya, berapapun utang saudara dan ada orang yang melunasi, pada masa yang akan datang saudara tetap utang. Kenapa? Karena yang membuat utang itu dosa. Amin. Ini yang seharusnya menjadi pemahaman kepada kita. Kenapa saya harus ke gereja? Kenapa saya harus beribadah? Dan kenapa harus Yesus? Amin. Karena kalau enggak muncul ini, maka saudara dan saya akan kehilangan sebuah poin penting di dalam kehidupan saudara beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Apalagi ke gereja tanpa tujuan, kan? Kira-kira bisa absen ke gereja enggak kalau tanpa tujuan? Bisa. Kadang ke gereja kadang gereja padha wae kok. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dia kehilangan hubungannya dengan siapa? Dengan Allah. Hubungan antara manusia dengan Allah karena dosa itu terputus jauh. Kalau lihat yang lebih hebat, gini. Kalau yang lihat yang banyak yang lebih rendah, bisa saja begini. Kenapa? Karena pribadinya sangat tergantung kepada apa yang dilihat dan ditemuinya di dalam hidupnya. Daging kita ini sangat tergantung kepada apa yang ada di sekeliling kita. Setuju tidak sama saya? Itu sebabnya Tuhan itu care sama saudara dan saya karena cintanya, maka ia memberikan anaknya buat saudara dan saya.
Bentar lagi Natal nih. Ia memberikan anaknya buat saudara dan saya. Yang pertama tujuannya supaya apa? Coba baca Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Selama Yesus Kristus tidak diberikan kepada saudara dan saya, tidak diberikan kepada manusia, maka manusia tidak akan pernah mampu untuk memenuhi tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Enggak akan pernah mampu. Kalau ada banyak orang yang kaya, dia akan begini. Kalau lihat ada banyak orang yang pintar-pintar, dia akan begini. Enggak mampu. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus dianugerahkan kepada saudara dan saya untuk apa? Supaya saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Amin saudara. Supaya saudara dan saya dihubungkan kembali dengan Allah. Karena dosa, upah dosa adalah maut, maka saudara dan saya yang seharusnya binasa, yaitu saudara dan saya kehilangan kehidupan saudara dan saya, tetapi karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib buat saudara dan saya, yang direncanakan oleh Tuhan itu hadir di dalam dunia ini untuk membayar dosa saudara dengan darahnya di kayu salib di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Selama Yesus nggak ada, selama Yesus tidak dianugerahkan di dalam hidup saudara dan saya, dan yang paling penting, selama saudara tidak mengimani bahwa Yesus Kristus mati buat saudara dan saya, maka saudara dan saya nggak punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Darahnya itu sudah diberikan. Tapi yang lebih penting lagi apa? Kalau saudara tidak mengimani bahwa darahnya itu untuk saudara dan saya, maka apa yang diberikan Tuhan sia-sia. Tetapi ketika saudara menyadari dan mengimaninya di dalam hidup saudara, saudara letakkan di dalam hidup saudara dan saya, maka percayalah, hubungan saudara dengan Tuhan dipulihkan kembali. Amin saudara. Ketika saudara menyadari hubungan saudara dengan Tuhan dipulihkan kembali, maka ada damai sejahtera melalui iman di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ada bukan karena saya hebat. Saya bisa bukan karena saya bisa. Tetapi saya ada hari ini punya kehidupan yang baik, punya keluarga yang baik, punya pernikahan yang baik. Itu cuma karena Tuhan yang sudah memulihkan saya di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang pertama apa yang dikerjakan Yesus? Dia memperdamaikan saudara dengan saya, dengan siapa? Dengan Tuhan. Makanya kata lagu yang dia buka jalan, langsung diartikan sama orang. Iya Pak, Tuhan baru buka jalan. Saya baru tahu Pak, bisnis yang saya bisa kaya itu ini Pak. Ngawur. Lagu aslinya itu bukan dia buka jalan. Lagu aslinya itu adalah dia buat jalan saat tiada jalan. Tuhan, He will make a way. He made a way. Dia buat jalan. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Melalui siapa? Dia harus memberikan anaknya buat saudara dan saya. Sebagai jalan penyelamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang dikerjakan Tuhan. Terlalu cetek kalau membandingkan kematian Tuhan Yesus itu dengan keberhasilan usaha saudara. Terlalu cetek.
Karena kehadiran Yesus Kristus itu sedang membuat jalan untuk saudara dan saya yang sebenarnya sudah tidak ada lagi jalan untuk bisa membangun hubungan dengan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Tuntutan hukum Taurat adalah darah dibayar dengan darah. Coba buka Mazmur pasal 49 ayat yang ke-7 dan ke-8. Mazmur 49 ayat yang ke-7 dan ke-8. Tidak ada yang bisa bayar. Yuk, kita baca sama-sama ya. Yang ke-8. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. 9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk itu sebabnya dia berikan Yesus Kristus buat saudara dan saya. Amin. Karena tidak ada yang bisa bayar. Dia tahu nggak ada yang bisa bayar. Dia sadar nggak ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong hanya Tuhan saja melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia. Dia tahu saudara gak bisa mengerjakannya. Itu sebabnya Dia anugerahkan Yesus Kristus buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya melalui Yesus Kristus hubungan saudara dengan saya dan Tuhan itu dipulihkan kembali dengan Yesus Kristus. Amin saudara. Inilah tujuan Yesus Kristus yang pertama di dalam hidup saudara dan saya. Manusia tidak lagi harus melalui imam, bakar korban, baru kemudian Tuhan bicara. Tapi hari ini, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, ketika saudara membuka hati saya untuk Tuhan, maka Dia hadir untuk saudara dan saya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Inilah Tuhan kita. Yang pertama, kenapa harus Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu menjadi tools. Menjadi alat pembayar. Untuk apa? Untuk dosa saudara dan saya. Itu sebabnya ketika Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, siapa percaya bahwa dosa saudara sudah dipulihkan Tuhan? Amin saudara. Dengan iman kita percaya bahwa kematian Yesus Kristus memulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua sekarang. Roma pasal 3 ayat 24. Yuk, Roma pasal 3 ayat 24. 1, 2, 3. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam yang kedua, setelah saudara dan saya ditebus. Bukan kemudian selesai. Karena saudara harus dikatakan berbuah dan berkenan kepada Bapa di surga. Amin saudara. Maka pekerjaan yang kedua yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah bahwa saudara dan saya yang menerima kasih karunia itu harus rela untuk dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Harus rela. Sehingga orang Kristen sudah enggak lagi bicara begini. Timbangannya aku diantem ya tak wantem ganti Pak. Bukankah Alkitab mengatakan gigi ganti gigi? Itu katanya hukum Taurat saudara. Tetapi itu bukan katanya hukum Kristen. Hukum Kristen itu adalah hukum yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Kalau ditampar pipi kanan kasih yang kiri. Kalau ada orang yang dianiaya, katakan bahwa firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk setiap orang yang menganiaya kamu. Ini hukum Kristen. Wangel itu Pak. Iya. Wangel. Kalau wangel itu berarti kita belum meresponi penebusan dan perdamaian dengan Tuhan. Amin, saudara.
Tapi kalau saudara yang sudah mengamini penebusan, saudara yang sudah mengamini pekerjaan Tuhan membayar darah, ganti darah di dalam hidup saudara dan saya, maka saya percaya di dalam hati saudara ada kerelaan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya mau tanya, kalau hukumnya Kristen seperti itu, bisa egois nggak? Bisa iri hati nggak? Bisa punya harga diri yang tinggi nggak? Karena segala sesuatu datang dari Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika hukum itu dikerjakan di dalam hidup saudara, maka firman Tuhan katakan bahwa firman Allah itu adalah ya dan amin. Dia akan mengerjakan apa yang ditulis. Dia akan mengerjakan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari saya mengalami banyak hal. Dan saya mengamini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin, saudara. Banyak hal saya alami. Banyak persoalan yang saya temui. Saudara jangan berpikir kalau pendeta itu ketika mau mengalami persoalan terus dalam nama Yesus selesai. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Saya harus katakan bahwa hari-hari ini saudara harus benar-benar belajar kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Pendeta juga manusia. Bisa jatuh. Bisa keliru. Tetapi persoalannya, kalau dia pendeta yang benar, sekalipun dia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Tetapi dia bangkit lagi untuk menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Kadang-kadang saya heran, ada orang yang bisa khotbah, berbicara tentang pernikahan, harus begini, harus begitu. Anaknya sendiri bercerai. Terus apa yang diajarkan sebenarnya? Makanya Tuhan bilang kepada kita, datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Jangan belajar itu cuma dari khotbahnya orang. Saya mau beritahu kepada saudara, belum tentu khotbahnya benar. Tapi belajarlah kepada firman. Dengan pertolongan Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Dia sudah dianugerahkan oleh Allah kepada saudara dan saya sebagai kasih karunia di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya jangan cuma puas dengar khotbah di gereja 1 minggu 1 kali. Tapi belajar firman. Amin, saudara. Belajar. Jangan cuma begini. Tidak bisa diterima. Belajar firman. Maka dengan pertolongan Roh Kudus, saudara akan dapat menemukan kebenaran di dalam hidup saudara. Di mana kebenaran itu akan memerdekakan saudara dari segala ikatan dan persoalan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya ini penting. Karena jangan cuman bangga kalau jadi orang Kristen itu pasti beres lah. Saya mau kasih tahu sama saudara, itu gendam. Tahu gendam? Kalau jadi orang Kristen langsung semuanya beres, itu gendam. Saudara dan saya harus belajar kepada siapa? Kepada Yesus. Karena melalui Yesus inilah kita dibenarkan. Amin, saudara. Semua persoalan kita kalau kita tempatkan di dalam Yesus Kristus, maka semua persoalan kita akan selesai hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bukan cuma gini, persoalanku selesai di dalam nama Yesus Kristus. Bukan, belajar firman. Amin, saudara. Saya pernah ditanya sama
Adik rohani saya, waktu itu dia sedang mengalami berbagai macam persoalan yang menyangkut urusan gereja dan urusan pribadinya. Lalu dia tanya sama saya, Koroy, kira-kira saya harus bagaimana Koroy ketika saya harus menghadapi persoalan-persoalan seperti ini? Lalu saya bilang sama dia, gampang. Kira-kira kalau Yesus itu jadi kamu, apa yang dia ambil keputusannya? Nangkep nggak maksudnya? Kira-kira kalau Yesus yang jadi kamu, kira-kira keputusan apa yang diambil sama Yesus? Jalanin. Pasti beres. Karena firman-Nya ya dan amin. Pertanyaannya, kalau nggak pernah belajar, oleh teko endi? Nangkep saudara? Kalau nggak belajar, dapat dari mana? Jangan kita jadi orang Kristen yang salah menanggapi Tuhan. Oh, ada mujizat di sana, lari sana. Oh, ada kesembuhan ilahi, lari sana. Oh, ada urapan apa? Urapan kemakmuran, lari ke sana. Orang yang berhutang dibebaskan, lari ke sana. Saya mau beritahu sama saudara, perceraian, utang-utang kita, persoalan ekonomi kita itu adalah karena cara hidup yang diproduksi oleh dosa di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Ini penting untuk kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita tidak lari sana, lari sini. Dan yang kedua, supaya gereja itu tetap berpegang teguh kepada firman. Itu sebabnya tadi saya katakan, ya jemaat perlu gereja sekarang. Tapi gereja nggak boleh ngobros, nggak boleh getabrus. Nangkep saudara? Karena yang paling penting di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara, saudara dan saya akan mengalami pembaharuan roh dan pikiran di dalam hidup saudara dan saya. Setuju enggak sama saya? Ayo kita baca Efesus pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 24. Ya. Kata kamu diganti kata saya. Oke? Karena ayat ini untuk jemaat di Efesus. Saya percaya juga untuk jemaat di GBI Kasih Karunia. Amin, saudara. Kata kamu diganti kata saya. Yuk sama-sama sampai ayat 24. 1, 2, 3. Tetapi saya bukan demikian. Saya telah belajar mengenal Kristus. Terus. Karena saya telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Amin. Terus, yaitu bahwa saya berhubung dengan kehidupan saya yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Terus, supaya saya dibaharui di dalam roh dan pikiran saya. Terus, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Amin, saudara. Ke gereja ini tujuannya supaya apa? Supaya mengalami pembaharuan roh dan pikiran. Itu sebabnya dikatakan di dalam 1 Petrus 1:18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Gereja, tempat pembaharuan roh dan pikiran. Kalau saya mau bahasakan, motivator pernah ngomong, gereja adalah tempat untuk mindset reprogramming system. Jadi pikiran kita itu, cara hidup kita itu diprogram ulang lewat pendengaran akan firman Allah untuk membangun iman yang baru, yang berdampak kepada cara hidup yang baru di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Itu sebabnya saya berdoa supaya GBI Kasih Karunia ini kembali kepada rancangan Tuhan.
Memang yang dibutuhkan jemaat hari-hari ini adalah ketika keadaan ekonominya jelek ya, supaya ekonominya bagus. Tetapi saya mau beritahu, saya pernah bertanya kepada salah seorang anak rohani saya. Ini ada showroom nih. Ada showroom mobil nih, jual mobil bekas. Mungkin di showroom itu ada 100 mobil atau 50 mobil. Salesnya mungkin ada 10. Tapi dari 10 sales itu, ada yang jual 2 sebulan, ada yang jual 4, ada yang jual 1, ada yang nggak jualan belas. Tapi ada yang jualan sebulan 25. Biasanya yang terjadi adalah, iki anak masih bos, pasti dikasih harga khusus. Atau, ini pasti gawe dukun tekondi. Kok dia bisa jual 25 sementara yang lain 1, 2, 4. Tetapi seharusnya kita paham. Keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Di mana? Di cara hidup saudara dan saya. Yang membuat orang bisa jualan 25 itu karena value of life. Cara hidupnya. Amin, saudara. Yang bagaimana? Kalau bilang besok saya kirim, besok dikirim. Kalau dia bilang tak kasih diskon, diskonnya dikasih. Kalau dia bilang bahwa mobil itu nanti diterima dalam keadaan bersih, diterimanya pun dalam keadaan bersih. Banyak orang nggak memahami itu. Pokoknya saya sudah berdoa, Pak, nanti Tuhan yang bereskan. Tuhan bangun hidup saudara untuk yang menjadi terdepan kayak Yamaha. Tuhan bangun hidup saudara melalui iman kepada Yesus Kristus. Tuhan bangun hidup saudara, yaitu melalui pengenalan akan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika saudara rajin dengar firman, belajar firman, serius dengan firman, melakukannya dengan setia di dalam hidup saudara dan saya percaya hidup saudara pasti berubah. Karena perubahan roh dan pikiran itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan. Tidak bisa. Terus supaya saya itu berani itu gimana, Pak? Tolong doakan saya. Ora iso. Orang yang berani itu harus berani salah dulu. Setuju enggak? Kalau enggak kotor, enggak belajar. Harus berani salah. Pernah gagal enggak? Pernah. Tetapi orang yang tidak berhasil itu bukan enggak pernah gagal. Tapi pernah gagal, tapi mau mencoba lagi. Amin, saudara. Dan itulah nilai-nilai yang dibangun di dalam kehidupan saudara melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga di dalam Tuhan tidak ada kata putus asa. Di dalam Tuhan selalu ada masa depan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita begitu. Kasih setiamu lebih dari